Mbak, sebelum sampean cerita, pembicaraan ini saya rekam dan saya naikkan dalam konten YouTube. Oh, oke, nggak apa-apa. Jadi mohon tidak menyebutkan nama dan identitas siapapun ya, Mbak. Iya, Mas Oke, Andro. gimana ini? Saya harus bagaimana ini, Mbak? Iya, saya mau minta solusi. Ceritanya, ini rentenir dulu kan aku pinjam ke rentenir pakai kopi data. Terus kan tadinya sih selama 5 bulan aku story, aku ngangsur bunganya aja. Terus sekarang kan udah 1 tahun. Terus rentenirnya kan sama aku diajak ketemuan besok minggu katanya di rumah. Dianya bilang kayak gitu. Sayanya di rumah Mbak, nggak bisa ketemuan. Terus ini rentenirnya sampai katanya yang mau datangin ke rumahku. Aku bilang kan aku masih tanggung jawab, Bu. Kecuali aku nggak tanggung jawab, sampean kalau sekarang ini kesini aja ke tempatku. Dia bilang di Indo gitu, Mas Andro. Terus ini TNI-nya katanya yang ditugasin sama dia. Tadi juga udah 1 mingguan lah telepon ke saya katanya, aku mau ke rumah kamu katanya. Terus aku kan sedangkan kalau ke rumah aku ibu saya juga kan sakit, aku mau tanggung jawab, Mas Andro. Utangnya dulu cuma 3.000, terus dia total katanya suruh bayar 13.000. Aku kan punyanya 10.000 sekarang. Sampean di Indonesia apa di Hong Kong ini? Aku di Hong Kong, orang itunya rentenirnya katanya di Indonesia. Ya. Terus? Gimana kalau menurut Mas Andro, aku uangnya transfer ke dia 10.000 apa gimana? Menurut Mas Andro? Yo, transfer kemana lu? Utangnya kan di Hong Kong toh? Iya, utangnya di Hong Kong, tapi dianya katanya suruh transfer aja ke nomor rekening dia, soalnya dianya katanya di Indo. Kalau aku misalnya, kan aku janjinya minggu, dia mintanya sekarang, aku bisanya minggu. Katanya kalau hari ini dia nggak transfer, dia mau ke rumahku, dia bilang. Ya nggak apa-apa, kalau dia memang mau ke rumah ya udah di rumah standby-in aja, teleponin Pak RT, Pak Lurah, semuanya. Pokoknya orang-orang di sekitar harus ada. Jadi laporin aja ke RT RW, karena wong yang utang di Hongkong kok yang nagih di Indonesia. Dia cuma nakut-nakutin itu. Kalau saran saya lo ya, kalau sampean berani lo ya. Iya. Terus Iya. kalau bayar itu sebenarnya sampean mau tanya apa, mau jelasin ke saya? Paham nggak? Oh iya. Kalau sampean mau cerita, kalau sampean mau cerita dulu sampai habis. Jadi jangan sampai saya ngomong terus nanti dipotong. Bisa dipahami nggak? Iya Mas Andro. Suhu cuaca ini panas Mbak, soalnya aku habis dari luar. Makanya rodok ngadem sedikit. Sampean telepon, aku nggak mau sebenarnya ikut ke panas, aku nggak mau. Makanya sampean selesaikan dulu ceritanya. Setelah selesaikan ceritanya, baru kalau giliran saya ngomong jangan dipotong. Bisa dipahami nggak? Oh iya. Iya Mas, mohon maaf ya. Sekarang gimana? Sampean mau ngomong apa? Wis, ganti tak dengerin aja dulu. Iya, maksudnya aku mah kalau dia ke rumahku, aku mah yang ditakutin ibu, soalnya ibuku kan lemah jantung, Mas. Yang ditakutin ibunya sering, ibu saya kan sakit. Aku takutnya kayak gitu. Nanti gempar di rumah, nanti ibu saya ini lagi ke rumah sakit lagi. Terus menurut Mas Andro, solusinya gimana gitu, Mas? Soalnya TNI-nya ini telepon terus ke aku. Wes, sudah selesai? Iya, sudah selesai. Jangan saya ngomong sampean potong lagi lo ya. Kan sampean mau sampean bertanya ke saya. Oke, sekarang gini nih. Yang bikin masalah kan sampean nih, 1. Yang cari rentenir juga sampean 2, ya kan? Terus sekarang giliran rentenirnya nagih di Indonesia, sampainya takut. Ya. Jadi gini aja, kalau saya ya kan, sekali lagi, kalau urusan ditagih di Indonesia, ya kita lapor di Indonesia. Suruh pamong atau semuanya ada di situ kalau dia memang mau bikin keributan. Artinya, ya kan, wong sampean sudah menyampaikan bahwa sampean mau bertanggung jawab. Oke. Dan sampean ketemunya hari Minggu besok. Dia kan tidak sabar, jadi nakut-nakutin. Nanti takutnya lagi adalah kalau sampean transfer ke sana, terus yang di sini nganggep, loh, kamu kok bayar ke sana, wong kamu utang ke saku kok bayarnya ke sana. Nah, blidru lagi kan, masalah lagi buat sampean. Jadi sampean hanya mengembalikan duit kepada di mana manusia itu yang ngasih duit sampean. Bisa dipahami nggak? 1 itu ya. Iya. 1 itu. Jadi kalau dia mau datang ke rumah, ngancam-ngancam ke rumah, telepon dia, SMS dia, screenshot. Jadikan itu bukti. Itu sudah namanya pengancaman
itu sudah namanya intimidasi, itu dilarang di Indonesia Raya. Saya nggak mau nyebut, walaupun dia pejabat, walaupun dia ya apapun yang tadi sampean sebutkan, semuanya tidak ada hak untuk mengadili, untuk merampas, untuk mengintimidasi, apalagi mengancam. Nah, saya nggak tahu di kondisi di rumah sampean ada adiknya nggak, ada tetangganya nggak, ada saudaranya nggak yang tinggal sama ibu gitu loh. Gitu loh. Kalau ada tetangganya, ada saudaranya yang tinggal sama ibu, ya suruh saudaranya aja ketika ada tamu, nggak usah ibunya yang datang. Atau sambil ngomong sama Pak RT, buktinya apa, saya diancam begini, padahal kakak saya misalnya atau saudara saya yang di Hongkong mau bayar, tapi dianya mau ngancam yang begini. Nah, ngomong sama perangkat desa yang deket-deket situ. Makanya inilah gunanya kalau kita ibaratnya di luar negeri, jangan sampai lupa juga bertetangga dengan kiri dan kanan. Tujuannya nih kayak gini nih, kalau ada masalah di rumah sampean nggak bingung, bisa dipahami nggak? Iya bisa Mas. Atau ya, lapor Mas. ke polsek setempat ya. Jadi siapa saudaranya sampean, terus screenshot ancamannya tadi ke polsek gitu loh. Ya jenenge polisi di Indonesia, ya wis aku nggak perlu cerita panjang ya Mbak ya, piye carane. Maksudnya piye carane kan kayak gitu, sampean udah tahu sendiri kalau aku ngomongnya kayak gitu kan. Iya Mas. Nah, sampean aku nggak mau detailkan, jelaskan di konten kita sama Indonesianya. Jadi ke polsek yang piket atau bagaimana, yang nanti kalau ada apa-apa tiba dihubungi, langsung hubungi saja kan kayak gitu. Dia suruh standby atau apa atau bagaimana. Jadi kayak gitu ceritanya. Nggak usah panik, nggak usah bingung. Mau dikembalikan ke Hongkong sama yang ngutang siapa. Ngutangnya 3.000 balikin sampai 13.000, ini sudah bunga membunga ini. Ini tidak boleh. Aturan bunga di Hongkong itu tidak melebihi 30% dalam 1 tahun. Nah, kalau sampean berani ngelaporkan ke polisi, aku sudah punya polisi juga. Tapi tapi bagaimanapun sampean sing salah. Nek sampean bayar 3.000 ya dibayar 5.000, wis badine 2.000 wis oke. Tapi aku gak melok perjanjian kan, ya aku ndak ngerti sampean piye seperti apa ke dianya. Nah, sekarang ganti saya tanya. Sudah jelaskah penjelasan saya atau masukan saya buat sampean sudah cukup jelas apa belum? Iya jelas Mas, makasih ya Mas. Wis gak bingung meneh kan? Iya nggak bingung, nggak pusing lagi sekarang Mas. Tadi Mas saya juga pusing. Oke, Pamong. Tak ulangi lagi ya, Pamong dikasih tahu. Kalau masih nggak yakin dengan Pamongnya, polseknya screenshot itu ancaman semuanya, tunjukkan ke polseknya. Suruh saudara sampean atau siapa yang lapor biar gak ganggu dan gak ngusik ibu sampean. Kan kayak gitu ceritanya. Oke. Iya, Mas. Terus kalau di Hongkong nanti mau bayar ke rentenirnya, temuin orangnya, fotoin, dokumentasikan, minta resit pembayaran semua. Ya, jangan sampai nanti sampean diuber-uber lagi, sampean duwe masalah dengan gara-gara kita percaya begitu aja, tambah masalah maneh. Kan kayak gitu. Bisa dipahami? Iya, Mas. Kok gak enak yo sing rentenir nagih karo aku, kok heran aku nek nagih karo aku langsung tak was-was gitu loh. Kok selalunya sama teman-teman nagih, aku heran. Aku teman-teman juga apa yo ngutang karo rentenir ya susah. Hah? Iya Mas. Oke? Ya dulu juga aku juga salah dulu ya. Pertama aku orangnya nggak tahu ini temennya, ini malah temennya kabur, ya nggak apa-apa, aku udah tanggung jawab, berusaha 5 bulan udah aku bayar. Ya makasih ya Mas. Itu jebakan semuanya, tapi ya wes hati-hati ya. Sekali lagi hati-hati semuanya ya. Oke? Iya Mas, makasih ya Mas. Yes, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat teman-teman semuanya, rentenir lagi. Aduh, sampai kapan nih rentenir selesai? Please tolonglah buat teman-teman, kalau mau pinjem duit pikir-pikir lagi. Kalau butuh pikir-pikir lagi. Makanya kalau ada sisa uang ya jangan dikirim ke Indonesia semuanya. Disimpan di Hongkong, kalau perlu belikan emas. Kalau perlu yang batangan yang cukup. Jadi kalau misalnya butuh-butuh itu masih didol aja sampai utang. Ampun, DJ. Wes, sehat selalu buat kalian.
Tetap semangat, berjuang, kerja keras, keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.